Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita mendengarkan ungkapan Tuhan Yesus yang mengatakan demikian, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Dan ungkapan ini dikatakan oleh Yesus ketika ia mendengar berita bahwa orang-orang Yunani datang dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan rupanya orang-orang Yunani ini ingin melihat dan mengenal Yesus secara lebih dekat, karena mereka telah mendengarkan tindakan-tindakan ajaib yang telah dibuat oleh Yesus dan pengajaran-pengajarannya yang mengagumkan. Dan ungkapan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Ini mau menunjukkan bahwa Yesus siap untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Yesus akan menarik semua orang, tidak hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi orang-orang Yunani juga. Semua orang, jika Anak Manusia itu dimuliakan, dia akan menarik semua untuk datang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selanjutnya dalam bacaan Injil juga pada hari ini, Yesus mengatakan kepada kita, "Sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Apa arti kata-kata dari ungkapan Yesus ini? Tentang biji gandum, jelas tidak lagi menjadi sangat asing bagi para petani atau bagi saudara-saudari yang memiliki hobi gemar untuk bercocok tanam. Dan kita mengenal untuk tanaman-tanaman berbiji. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari ingin bercocok tanam,
maka pasti akan memilih bibit yang sangat bagus, yang kering dan sungguh-sungguh mati. Biji yang dipilih bukanlah biji yang masih hidup atau masih mentah, tetapi biji yang kita pilih adalah biji yang sudah kering dan mati. Kalau kita menanam biji yang masih hidup, maka akan menjadi sia-sia usaha dan kerja kita. Dan harus menggunakan biji yang kering, mati, dan bagus, sehingga ketika dimasukkan ke dalam tanah, biji itu akan bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah seperti yang kita harapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, setelah ditanam dan bertumbuh, tentu membutuhkan perawatan, pemeliharaan yang intensif, yang sangat serius, dan membutuhkan perjuangan kerja keras dari kita, supaya biji yang ditanam itu tidak hanya bertumbuh, tetapi berkembang dengan sangat baik, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil juga pada hari ini, Yesus mengatakan, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Apa maksud kata-kata atau sabda Tuhan Yesus pada hari ini? Sabda Yesus pada hari ini sangat membingungkan dan sekaligus menantang para pendengar dan tentu kita semua. Barang siapa mencintai nyawa akan kehilangan nyawanya. Mencintai nyawa bagi Yesus adalah orang-orang yang hanya hidup bagi dirinya sendiri. Mereka yang hanya berkorban untuk dirinya sendiri. Mereka mencari aman, mereka membangun proteksi yang tinggi dalam dirinya sendiri. Dan mereka tidak peka atau tidak peduli pada kebutuhan orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin. Dan bagi Yesus, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gagal mencintai Yesus dan mencintai sesama. Orang-orang seperti ini bagi Yesus adalah orang-orang yang gagal untuk memperoleh kehidupan yang abadi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mereka yang tidak mencintai nyawa akan memelihara kehidupan yang kekal. Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang tidak mencintai nyawa bagi Yesus adalah mereka yang mempertaruhkan hidup mereka untuk keselamatan orang lain. Mereka yang berkorban, berjuang untuk kehidupan dan kebahagiaan orang lain. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang peka pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain. Dan orang-orang seperti inilah yang bagi Yesus akan memelihara hidupnya pada akhirat nanti. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar dari sikap Tuhan Yesus yang telah mempertaruhkan nyawanya, yang mengorbankan seluruh hidupnya secara utuh untuk keselamatan dan kebahagiaan kita manusia. Ia mempertaruhkan nyawanya karena ia begitu mencintai kita. Maka dalam masa tobat ini menjadi masa bagi kita untuk bertanya pada diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain melalui pelayanan kita, melalui kerja kita. Dan masa tobat ini menjadi masa yang paling baik bagi kita untuk belajar berbelah rasa, untuk belajar berkorban bagaimana kita mencintai Tuhan dan sesama kita melalui kerja, melalui pelayanan kita setiap hari. Dan semoga Tuhan senantiasa melindungi kita, menguatkan kita agar kita mampu mengorbankan hidup kita tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga kita berani untuk berkorban bagi orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.